Selamat pagi dan shalom teman-teman. Jadi sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu ingin menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami yang hendak memulai renungan pada pagi hari ini. Berkatilah anak-Mu yang akan menyampaikan firman ini dan berikanlah hikmat dan akal budi dan kepintaran yang dari-Mu supaya anak-Mu ini bisa menyampaikan renungan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang kekuatan untuk mengalah. Nah, jadi di sini kekuatan untuk mengalah itu apa sih? Nah, mengalah itu kayak sesuatu hal kayak mengikhlaskan apa ya? Semua hal tapi tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, siapa yang di sini percaya bahwa mengalah itu lebih berat daripada meluap-luapkan emosi. Nah, jadi saya di sini ambil satu contoh di kitab Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Mari saya bacakan ya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka melihat di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkar para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esak. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana, ada satu. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat berlanjut di negeri ini. Nah, jadi saya ambil satu contoh di Ishak ini. Dia orangnya selalu mengalah sampai akhirnya dia mendapat kelonggaran dari Tuhan. Nah, jadi di sini di ayat 19 dikatakan mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Itu kan yang digali Ishak. Nah, di situ Ishak kan habis menggali. Nah, terus itu kan diakui sama orang Filistin. Padahal itu bukan kepunyaannya Filistin, tapi kepunyaannya Abraham, bapaknya Ishak. Nah, terus yang kedua di ayat 20 mereka bertengkar lagi tentang hal yang sama di air ini, tapi Ishak menamai sumur itu dengan Esek. Nah, terus ayat yang 22 ia pindah dari situ dan menggali sumur lagi. Nah, di ayat 23 ini barulah dia dinamai Rehobot. Nah, jadi Ishak di sini itu kayak dia menggali kepunyaannya, terus dia mendapatkan hasilnya, tetapi direbut oleh orang Filistin. Padahal itu kan punyanya Ishak. Nah, di sini kepunyaannya Ishak. Nah, di sini Ishak itu mengalah memberi kepunyaannya kepada orang Filistin. Nah, ini juga berat teman-teman untuk kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang padahal itu punya kita, tapi orang lain mengakuinya dan menjadi miliknya. Nah, itu sesuatu yang sulit diterima bagi kita, walaupun itu sakit hati ya teman-teman. Nah, kita di sini bisa mencontoh Ishak sebagai kayak pedoman, bisa jadi pedoman juga karena selalu mengalah di dalam barang-barang yang kepunyanya tetapi diakui oleh orang-orang lain. Nah, jadi kita ketika mempunyai barang, contohnya pulpen. Nah, terus pulpen ini jatuh, terus diambil orang lain, tapi kita mengaku itu punya kita, tapi orangnya malah marah. Nah, itu kita kasih aja. Nanti Tuhan kasih yang baru kayak di sini ayat 22. Akhirnya Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat berlanjut di negeri ini. Nah, jadi yang bisa didapatkan di renungan pada hari ini, jadilah pribadi yang mengalah dan jangan cepat marah-marah. Ketika Ishak ini kan dia bertengkar kan perkara sumur ini, tetapi ia memilih mengalah untuk memberikan sumur ini kepada orang Filistin. Nah, jadi sekian dari saya, itu saja. Terima kasih teman-teman. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini yang penuh dengan kehidupan dan aku tidak pernah ingin meremehkannya. Terkadang perhatianku
mudah terusik, tapi aku tahu bahwa Engkau memberiku kekuatan untuk bertahan. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara merenungkan firman-Mu agar aku tidak melanggar perintah-Mu. Ajarilah aku memproseskan hubunganku denganmu dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.